Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Mengasihi Musuh Seperti Daud, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, tema kita kali ini diambil dari bacaan pertama hari ini, 1 Samuel bab 24 ayat 3 sampai dengan 21. Dan nats diambil dari ayat 19 yang berbunyi, "Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tangan-Mu, engkau tidak membunuh aku." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sobat Maestro, dalam relasi antar sesama, tak jarang ada orang-orang yang seharusnya berdekatan, tetapi terkadang justru bermusuhan. Ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat di keluarga besar. Hari ini dalam bacaan pertama, kita membaca pula mengenai ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Saul yang dipicu oleh iri hati dan amarah yang tidak terkendali, memburu dan mengejar Daud kemana Daud pergi untuk mencabut nyawanya. Masalah dipicu berawal dari sekembalinya Daud ke negerinya setelah mengalahkan orang Filistin, yaitu ketika Saul mendengar nyanyian dari orang-orang dari segala kota Israel yang menyongsongnya, yang berisikan pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat daripada Saul. Perkataan orang-orang itu sangat menyebalkan hati Saul dan membangkitkan amarah Saul dengan sangat. Karena hal itu tentunya juga mengancam reputasi Saul dan ia takut jabatan raja kelak akan jatuh kepada Daud. Dan saat itu, untuk ketiga kalinya, Daud diburu oleh Saul. Dia diketahui oleh mata-mata setia Saul, yang mempunyai tentara 3.000 orang, jauh lebih besar dari jumlah orang-orang Daud yang hanya 600. Saul yang diketahui di dalam gua oleh Daud dan orang-orangnya, duduk di bagian belakang gua itu. Saul sesungguhnya berada dalam keadaan bahaya, dan Daud tentunya mempunyai kesempatan emas untuk membunuh Saul lawannya. Namun ia tidak melakukannya. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul dengan diam-diam, tapi tidak membunuhnya. Malahan Daud berlutut ke tanah dan sujud menyembah Raja Saul, dan memberitahukan bahwa dia tidak akan menjamahnya, sebab Saul orang yang diurapi Tuhan. Daud pun menjelaskan bahwa pengejaran terhadap dirinya adalah sia-sia. Dan karena Tuhan adalah hakim antara dia dan raja, yang telah pula meluputkannya dari cengkraman tangan Saul. Semua pernyataan Daud ini sangat menyentuh hati Saul dan membuatnya menangis, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan belas kasih Daud tak hanya membuat Saul sadar dan hatinya tersentuh. Bahkan ia mendoakan kepada Tuhan untuk membalas kebaikan bagi Daud dan menyatakan bahwa Daud pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tangannya. Nah, Sobat Maestro, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita,
Seringkali tanpa sadar diri kita dikendalikan oleh sikap orang lain atau lawan kita tersebut, sehingga kita terjebak dalam reaksi atau emosi yang negatif, dan akibatnya kita tidak dapat menyatakan kasih kita kepada sesama. Melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar beberapa hal yang patut kita teladani dari sikap Daud, sehingga kita dapat terhindar dari situasi seperti itu. Apa saja teladan Daud dalam bacaan ini sebagai orang pilihan Allah? Yang pertama adalah, Daud memiliki kemampuan mengendalikan diri yang sangat baik. Dalam kisah tadi, kita tahu bahwa Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul lawannya. Namun, ia tidak melakukannya. Ia tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, walau Saul telah berbuat jahat kepadanya. Sebagai orang yang setia, taat dan takut kepada Allah, dia memahami posisi Saul yang terjerat oleh ketidaktahuannya akan Allah. Daud melakukan apa yang terhormat di mata sesama dan Tuhan, dengan tidak mengotori tangannya dan menjaga tangannya tetap bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, serta tidak berbuat dosa terhadap Saul. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pun sudah memiliki pengendalian diri yang baik? Apakah ketika kita diperlakukan jahat dan tidak adil oleh orang yang menyakiti kita, kita mudah terpancing dan langsung bereaksi negatif? Ataukah kita mau diam barang sejenak dan berusaha memahaminya terlebih dahulu dengan sedikit berempati dan masuk ke dalam situasi orang tersebut sambil melihat apa yang menjadi penyebab orang tersebut berlaku demikian terhadap kita? Jangan-jangan diri kita sendiri yang salah. Sehingga dengan demikian kita tidak memperburuk keadaan. Untuk itu, kita harus memiliki ketaatan dan takut akan Allah, supaya kita pun diberikan olehnya karunia Roh Kudus untuk dapat mengendalikan diri dengan baik. Teladan Daud yang kedua sebagai orang pilihan Allah adalah Daud tidak mau mencelakakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau membunuh Saul, meski kesempatan itu ada di depan matanya. Namun ia menghargai urapan Tuhan yang telah mengurapi Saul sebagai Raja Israel pada saat itu. Daud mengetahui bahwa kematian Saul ditentukan oleh tangan Tuhan dan bukan oleh tangannya. Karena Tuhan yang menjadi hakim di antara mereka yang akan membalaskan kejahatan setiap orang. Dia mengerti betul bahwa seseorang yang telah menerima urapan Tuhan haruslah dihormati dan dihargai sebagai utusan Tuhan. Demikian halnya seseorang yang telah menerima urapan Tuhan seperti di dalam gereja Katolik, baik dia sebagai seorang pastor, dewan paroki, ketua lingkungan, kategorial, seksi, pewarta dan sebagainya yang diutus dan diurapi Tuhan melalui misa pengutusan. Walau ia telah diurapi dalam misa pengutusan tersebut dan selanjutnya ia berbuat dosa dan menyalahgunakan urapan Tuhan itu untuk kepentingan pribadi, maka bukan kita yang berhak menghakimi orang tersebut, melainkan Tuhanlah yang akan mengadili orang tersebut yang diwakili oleh otoritas gereja. Yang perlu kita lakukan adalah menghormatinya sebagai orang yang diurapi dan dipilih Tuhan, seperti Daud yang menghormati Raja Saul yang jahat, tetapi yang adalah pilihan Allah. Yang ketiga, perbuatan dosa dan kejahatan dikalahkan oleh Daud dengan belas kasih. Walau Saul melakukan yang jahat kepada Daud, namun Daud melakukan hal sebaliknya, yaitu yang baik. Belas kasih menghalanginya untuk membunuh Saul. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidaklah mudah bagi kita untuk dapat berbelas kasih kepada orang yang telah berbuat jahat, menyakiti atau mungkin menghancurkan hidup kita. Manusia seringkali membalas kejahatan dengan kejahatan, agar mendapatkan pembalasan yang setimpal menurut tolak ukur manusia. Perbuatan tersebut sesungguhnya tidak akan pernah memutuskan mata rantai kejahatan. Kejahatan hanya bisa diputuskan dengan kebaikan dan belas kasih. Marilah kita meniru cara Daud dalam mengasihi musuhnya Saul dengan berbelas kasih, sehingga musuh pun sadar akan kejahatannya dan berbalik kepada Allah, dan supaya Tuhan pun dapat memakai hidup kita sebagai perpanjangan tangannya
untuk berbagi kasih kepada sesama, termasuk sesama yang membenci atau musuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Bimbinglah kami agar kami dapat senantiasa menjadi perpanjangan kasih-Mu dengan mengasihi dan berbelas kasih kepada orang-orang di sekeliling kami, baik teman, sahabat, kerabat atau saudara-saudara kami, dan bahkan musuh kami sekalipun. Ajarkanlah kami untuk dapat setia, taat dan takut akan Engkau, dan berilah kami kekuatan supaya kami memiliki pengendalian diri yang baik dan hidup seturut teladan dan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silahkan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.